Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2023. Kita akan mengawali kajian Jumat pagi ini mengusung tema besar, yaitu di balik gempa Turki dan Suriah yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jamaah rahimakumullah, bahwa setiap kejadian, baik itu baik ataupun buruk, pasti di situ akan ada kebaikan yang bisa kita ambil. Apakah kebaikan yang bisa kita ambil dari kejadian besar yang menimpa negeri Syam kemarin itu? Inilah yang menjadi topik pembahasan besar kita kali ini. Sehingga dengan mengingat hal itu, kita akan ditinggikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal hebatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengenal diri kita adalah orang atau manusia yang dhaif, yang sangat lemah. Sebelumnya saya ingin mengetengahkan negeri Syam. Negeri Syam itu apa? Karena gempa yang kemarin melanda Suriah dan sebagian dari Turki itu merupakan negeri Syam. Negeri Syam itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah negeri yang membentang dari Jordania atas Saudi, ya, atau utara Saudi itu adalah Jordania. Naik ke atas lagi adalah Palestina, kemudian naik ke atas lagi adalah Suriah, naik ke atas lagi adalah Lebanon, dan sebagian dari Turki atau negara Turki yang kemarin kena gempa itu. Ini negara yang besar sekali jamaah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala li'ila fi Quraisy. Kebiasaan dari orang-orang Quraisy, kebiasaannya apa? Rihlatas syita'i was saif. Mereka akan bepergian di musim panas untuk berniaga, berdagang, ekspor impor, istilahnya kerennya seperti itu ya. Ketika waktu musim panas, mereka pergi ke Yaman, ke Suriah, ke negeri Syam. Sementara musim dingin, syita, mereka pergi ke Yaman. Kenapa mereka tidak pergi ke negeri Syam ketika waktu musim dingin? Karena negeri Syam ini yang saya sebutkan tadi, Jordania, Israel, Suriah, Lebanon, dan sebagian Turki, itu merupakan daerah yang sangat dingin sekali jika memang musim dingin. Sehingga kalau mereka dari Arab Saudi atau Saudi Arabia, Makkah, Madinah, mereka berdagang ke negeri Syam di waktu musim dingin, mereka tidak kuat. Dinginnya luar biasa, di bawah minus. Sementara kalau memang mereka itu bepergian di musim panas ke negeri Yaman, mereka juga tidak tahan betapa panasnya Yaman ketika waktu musim panas. Maka inilah yang terjadi. Jamaah rahimakumullah, bahwa negeri Syam ini adalah negeri yang ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha di perang Yarmuk pada tahun 15 sampai tahun ke-19. Sebelumnya negeri Syam ini di bawah kekuasaan yang namanya Romawi. Romawi itu membentang dari Turki Utsmani yang sekarang itu namanya Turki, ya. Ada Romawi Timur, ada yang namanya Romawi Barat. Dan Romawi Timur itu membentang dari Turki, ya, Konstantinopel, kemudian menuju sampai ke
bagian dari Jordania, itu besar sekali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu berdakwah kepada orang-orang Romawi, Rasul mengirim utusan bernama Umar Al-Azdi untuk kaum Ghassan yang ada di Jordania. Mereka adalah kaum Arab tapi terjajah bertahun-tahun oleh Romawi. Dan ini diberikan surat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar Ghassan Islam. Namun mereka malah membunuh utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar Al-Azdi. Disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 3.000 utusan untuk menyerang kaum Ghassan. Ini sudah terjadi kriminal internasional, karena antar negara utusan atau duta besar itu tidak boleh dibunuh. Nah, ini ketetapan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu seperti itu. Harus senantiasa diberikan kekuasaan seorang utusan atau duta dari sebuah negara. Tapi kenyataan waktu itu Umar bin Al-Azdi ini dibunuh oleh Ghassan. Disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan 3.000 pasukan untuk menyerang Ghassan. Ghassan, di balik Ghassan itu ada kaum Romawi, sehingga terjadilah perang yang namanya Mut'ah tahun 9 yang diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perang terakhir yang diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Yang menarik di sini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan pertempuran ini, Mut'ah, perang Mut'ah ini. Perang Mut'ah ini terbunuh beberapa kalangan sahabat yang terkemuka, seperti halnya Ja'far bin Abi Thalib, kakak dari Ali bin Abi Thalib, yang kita kenal sebagai seorang yang mempunyai 2 sayap, Dzul Janihain, ya. Kenapa seperti itu? Karena Ja'far bin Abi Thalib ini berusaha untuk menghalang-halangi musuh, ya, dan berusaha untuk membawa panji-panji Islam ketika waktu itu. Tapi musuh datang silih berganti menebas tangannya yang kiri, dibawa panjinya itu di tangan yang kanan, ditebas pula, sehingga meninggal beliau dalam kondisi tangannya buntung, hilang semuanya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan gembira bahwa dia itu sekarang menjadi manusia yang mempunyai 2 sayap, bisa terbang ke angkasa, ke surga. Ini yang luar biasa dari Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ada Zaid bin Al-Harisah, seorang sahabat yang dikatakan sebagai anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Zaid bin Harisah ini sudah dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang budak ketika waktu muda, dibawa ke rumah Rasul, dididik Khadijah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kondisi sebelum menjadi seorang Rasul. Ini adalah Zaid bin Al-Harisah. Jamaah rahimakumullah, tapi pertempuran itu belum sepenuhnya menguasai Romawi. Beberapa daerah seperti halnya Suriah, Israel masih dikuasai oleh Romawi. Palestina, sebagian dari Jordania masih dikuasai oleh Romawi. Dan fase berikutnya adalah waktu perang Yarmuk pada tahun 15 Hijriah oleh Khalid bin Al-Walid, seorang Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, ya, memimpin pertempuran dengan gagah berani, utusan dari Abu Bakar, kemudian menuju Umar bin Al-Khattab, ya, karena ini 2 khalifah dari tahun 12 Hijriah sampai menuju tahun 18-19 Hijriah baru bisa ditaklukkan seluruh negeri Syam oleh Khalid bin Al-Walid. Jamaah rahimakumullah, ini menarik sekali. Pertempuran ini ada beberapa pertempuran bertahun-tahun, luar biasa. Khalid bin Al-Walid dan bala tentaranya ini, ya, mereka komandan yang luar biasa, yang perang yang hebat bertahun-tahun hanya untuk sabilillah, jihad fi sabilillah. Perang Yarmuk ini yang paling luar biasa adalah di tahun 15 Hijriah, di mana Khalid bin Al-Walid dapat menguasai sebagian besar dari negeri Syam.
Disitulah ada beberapa sahabat yang meninggal syahid dalam pertempuran. Terutama kalau kita melihat sejarah secara historis ini, ada Ikrimah bin Abi Jahal, tokoh yang jahat di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian akhir-akhir hayatnya beliau itu menjadi seorang muslim dan berjanji, jika dulu ketika waktu aku kafir, aku selalu menumpahkan darah untuk membunuh orang-orang muslim, dan ketika waktu Islamku ini, aku berjanji aku akan membalas ribuan kali menebas orang-orang kafir. Nah, ini jamaah rahimakumullah, dalam medan pertempuran yang sama. Ini luar biasa Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Kemudian dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya dalam medan perang. Jamaah rahimakumullah, kembali kita ke negeri Syam. Negeri Syam ini yang kita bicarakan tadi, dari Jordania kemudian menuju Palestina, Suriah, Lebanon dan sebagian Turki ini. Kenapa kemarin banyak orang yang meninggal dalam gempa tektonik yang melanda dua negara perbatasan tersebut? Karena pertama, rumah-rumah mereka itu terbuat dari apartemen. Biasanya apartemen dari lantai pertama sampai lantai 10 itu setiap lantainya dihuni 2 flat rumah. Bayangkan ya, bisa kita bayangkan ya. Satu apartemen itu 10 lantai. Jadi satu lantainya itu dihuni 2 flat rumah. Sehingga kalau ke 10 berarti ada 20 rumah. Bisa kita bayangkan bila mana ada gempa tektonik, ya, yang menghancurkan satu flat rumah, bila rumah itu dihuni oleh sekitar 4-5 orang, ya, maka bisa kita bayangkan 5 kali 20, ya, sudah banyak sekali, 200-an ya. Ini 100-an orang meninggal di satu apartemen tersebut. Beda dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana kita itu rumah pasti mempunyai tanah masing-masing, kita bisa mendirikan rumah di situ. Ada kadang kita mempunyai halaman yang luas, kadang ada yang tidak mempunyai halaman, tapi kebanyakan adalah tidak berbentuk flat, ya, apartemen-apartemen seperti itu. Maka disinilah, kondisi inilah yang menyebabkan banyak orang yang meninggal. Tercatat di hari terakhir ini ada 20.000 orang yang meninggal di apartemen. Dan banyak kejadian-kejadian yang mustahil kita bayangkan jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena ada anak kecil yang sampai 37 jam lamanya terperangkap dalam puing-puing itu masih hidup, masih bisa tertolong. Ini adalah luar biasa. Ada juga yang semalam saya lihat, ada seorang ibu-ibu mau ditolong oleh tim evakuasi, ternyata dia meminta hijab. Saya bisa keluar tapi tolong berikan saya hijab karena saya tidak berhijab. Subhanallah, jamaah rahimakumullah, 40 jam lebih dia terperangkap dalam puing-puing tersebut. Namun saat dia bisa dievakuasi, dia meminta hijabnya karena auratnya masih terbuka. Ini luar biasa. Ada orang yang tidak berhijab pengen ditolong dari kematian, dia minta hijab, sementara di sana ada muslimah yang keluar padahal dia tidak kondisi kesulitan seperti itu, dia malah mempertontonkan auratnya. Nauzubillah. Ini zaman sudah berubah jamaah. Andaikan itu keluarga kita, wajib kita untuk mengingatkan perempuan-perempuan muslimah seperti itu. Wajib. Dan jangan sampai kita membuka aurat kita, kecuali kepada orang-orang yang boleh kita buka, seperti halnya suami kita, keluarga kita, ya. Orang-orang yang haram menikah dengan kita itu boleh-boleh saja. Lain itu haram hukumnya. Wajib kita berhijab. Seorang muslimah adalah seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi dari sebuah kejadian besar ini, bahwa dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal diri kita yang sangat lemah. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, diri kita, diri manusia ini sangat lemah sekali. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu Allah menimpakan
virus yang namanya COVID-19, di mana tidak ada manusia di dunia ini atau negara yang ada di dunia ini aman dari COVID-19. Bahkan yang namanya negeri adidaya seperti halnya Amerika, ya, negeri yang hebat dengan kecanggihan teknologinya, ya, kemudian negeri yang nomor satu dunia dalam menangani pandemi, yaitu Perancis, Spanyol, itu adalah negara-negara yang luar biasa dalam masalah WHO, ya, kesehatan. Tapi ternyata mereka juga dampaknya sangat besar. Mereka hancur karena virus corona, virus yang tidak terlihat itu, jamaah rahimakumullah. Ribuan orang tergelepar, mati hampir setiap harinya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa manusia ini sangat lemah, jamaah. Kita tidak bisa memprediksi besok itu terjadi apa. Apakah kita besok selamat ataukah tidak, apakah kita meninggal di rumah ataukah di jalan, kita tidak bisa. Manusia tidak bisa memprediksikan hal itu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika memang Allah itu menghendaki sesuatu kejadian, dia cukup mengatakan kun, jadilah. Sudah. Gempa juga demikian. Itu gempa kecil, jamaah rahimakumullah, tapi telah menghancurkan ribuan orang. 20.000 orang meninggal dalam kejadian itu. Kemudian hal yang lain yang bisa kita ambil dari suatu kejadian ini adalah dengan gempa ini, ya, menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, bahwa kita mempunyai rasa persaudaraan satu sama lain. Al-muslimu lil muslim kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dan, bahwa setiap muslim antara satu dengan yang lain seperti halnya satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Ibarat di situ adalah jembatan, satu sama lain tentulah saling kuat menguatkan. Andaikan salah satu konstruksi bangunan itu hancur, tentu bangunan itu tidak bisa diselamatkan. Jamaah rahmakumullah, inilah yang terjadi. Kita sekarang menghadapi yang namanya saudara-saudara kita ini menghadapi musibah yang begitu besar yang ada di Suriah. Tentulah dengan itu kita, meskipun jauh, negara yang sangat jauh sekali, yaitu di Indonesia, mari kita luangkan waktu untuk mendoakan mereka. Kalau memang kita mempunyai sebagian dari uang, silahkan bisa dikirimkan ke saudara-saudara kita lewat rekening-rekening yang amanah dari mungkin Basnas, ya, dari Kementerian Agama dan lain sebagainya, yang bisa kita salurkan bantuan itu ke sana. Kalau memang kita ada uang lebih lagi, silahkan berangkat ke negeri Syam, negeri Suriah, Turki, untuk membantu langsung proses evakuasi saudara-saudara kita yang di sana. Karena ketika waktu kita tsunami dulu tahun 2004, mereka juga datang ke negeri Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, bahwa suatu kejadian, jamaah rahimakumullah, bahwa Allah menimpakan kita kebaikan dan keburukan itu merupakan suatu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita, untuk menguji kalian manusia, siapakah yang lebih baik amalnya di antara kalian. Sehingga kebaikan dan keburukan, musibah ataupun suka, duka, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan kalau kita diuji oleh kekayaan, dengan kekayaan, ketampanan, kebaikan, anak-anak kita baik, anak-anak kita tumbuh dengan perkembangan yang kita inginkan, cerdas-cerdas mereka, kemudian kita mengatakan, oh, ini adalah karena amal saya, karena kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada saya dan keluarga saya. Tidak bisa, jamaah.
Kadang juga Allah akan menguji kita dengan keburukan. Jangan kita mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang-orang yang jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, anak-anaknya baik, rizkinya tercukupi, istrinya cantik, rumahnya besar, mempunyai mobil, pembantu dan lain sebagainya, mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Sementara jika dia itu diuji dengan keburukan, hartanya hilang, istrinya dicuri orang, lari dengan orang lain, mungkin anaknya mati, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakanku. Jangan kita mengatakan seperti itu. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyublil mu'minina minhu bala'an hasana. Allah akan menguji kalian dengan bala, dengan ujian yang baik, tapi juga Allah juga akan menguji kalian dengan ujian yang buruk. Salah satu ujian dari keburukan ini adalah gempa yang kita saksikan itu. Bukan berarti Allah itu keburukan, tidak, tapi ada hal yang besar yang bisa kita maknai dari sebuah kejadian ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan ahasiban nasu ayatsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah jika memang kalian wahai manusia mengatakan sesungguhnya kami beriman kepada Allah, kemudian kalian tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak bisa jemaah. Saya kan muslim, kenapa saya sih harus diuji? Kenapa orang-orang yang di sana yang tidak pernah sholat, tidak pernah berwudu, dia malah anak-anaknya baik-baik, cantik-cantik, mempunyai harta yang melimpah? Ini adalah ujian kita jemaah. Bagaimana kita sabar dengan ujian ini atau mengeluh dengan ujian ini adalah jawaban dari kita sendiri. Ikhlaskah kita ataukah tidak dengan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dalam ayat lain juga dikatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini kata Nabi Sulaiman yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kerajaan yang begitu hebat, yang begitu besar, istri yang begitu cantik-cantik, banyak sekali ketika waktu itu, anak-anak yang diinginkannya, serta kehebatan dapat menaklukkan negara-negara di sekitarnya, serta mukjizat yang dapat berbicara dengan hewan-hewan. Kemudian dia mengatakan ini adalah fadl dari Tuhanku. Dia mengujiku apakah aku syukur, apakah aku kufur dengan nikmat ini. Sesungguhnya kejadian semuanya ini yang terjadi di Suriah dan Palestina, Suriah dan Turki sana, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengadahkan tangan kita, ya, bahwa semua ini merupakan musibah, semua ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar menguji apakah kita termasuk orang-orang beriman ataukah orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mari kita tengadahkan tangan kita untuk mendoakan saudara-saudara muslim yang ada di Suriah dan Turki sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal anwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.